Halo semua, dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kami di sini akan memberikan psikoedukasi mengenai pencegahan tantrum pada anak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah PMPK kelas D-1, Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Berikut adalah anggota kelompok 2, Amanda dengan 3 digit NIM terakhir 168, Zafara dengan 3 digit NIM terakhir 183, Marcella dengan 3 digit NIM terakhir 174, Dinda dengan 3 digit NIM terakhir 177, Tariza dengan 3 digit NIM terakhir 186. Sebelumnya, apa sih itu tantrum? Tantrum adalah perilaku yang sering terjadi pada usia anak prasekolah, di mana hal ini ditandai dengan luapan emosi dan perilaku yang berlebihan akibat kemarahan dan kondisi frustasi anak dengan gejala klinis sikap keras kepala, menentang, memberontak, marah, berkata kasar, dan lain-lain. Lalu, apakah tantrum itu normal? Tantrum adalah bagian normal dari perkembangan usia 1-4 tahun saat anak-anak belajar mengendalikan emosi dalam suasana yang penuh tekanan disebabkan rasa bingung, bosan, dan putus asa, dan berlangsung selama 10 sampai dengan 15 menit. Lalu, kapan tantrum bisa dianggap abnormal? Tantrum yang menetap sampai dengan usia 5 tahun atau lebih, lalu bertahan lebih dari 15 menit atau lebih, sering terjadi dan anak gagal dalam meregulasi emosi, di mana anak tampak impulsif, hiperaktif, dan tidak dapat ditenangkan. Tantrum dianggap abnormal apabila terjadi tantrum yang tak bisa ditenangkan. Anak dengan perilaku tantrum seperti di atas dapat berkembang menjadi gangguan mental yang memerlukan penanganan di Pusat Kesehatan Mental Anak dan Remaja. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri anak yang mengalami tantrum? Anak yang mengalami tantrum biasanya melakukan hal seperti berikut ini, yakni menangis, berguling-guling, berteriak, berkata kasar, sehingga memancing kemarahan orang tuanya. Tantrum ini biasanya muncul pada usia 2 hingga 3 tahun ketika seorang anak sedang membentuk sense of self. Perilaku yang ditunjukkan biasanya seperti membenturkan kepala, mengompol, melukai diri sendiri, atau orang lain saat dia marah. Apa sih penyebab munculnya tantrum pada anak? Munculnya tantrum pada anak disebabkan oleh indikator masalah keluarga, seperti disiplin orang tua yang tidak konsisten, orang tua yang protektif, anak yang tidak mendapatkan cinta dan perhatian yang cukup dari orang tua, masalah emosional orang tua, persaingan dengan saudara, dan juga dapat disebabkan oleh kelambatan bicara atau adanya penyakit pada anak. Selanjutnya, mari kita simak cara pencegahan tantrum pada anak. Yang pertama yaitu membuat jadwal dan rutinitas. Jadwal yang rutin dan konsisten dapat membuat anak mengenali perubahan situasi dan kegiatan secara rutin di lingkungan mereka, sehingga anak-anak dapat menyesuaikan perilaku mereka tanpa mengamuk. Akan tetapi, bukan jadwal rutin yang terlalu ketat. Dan juga, jika jadwal yang dibuat tidak fleksibel, akan mendorong anak untuk mengamuk jika ia dihadapkan pada gangguan atau perubahan yang tak terhindarkan. Yang kedua yaitu memberikan petunjuk dan fase transisi. Ketika anak-anak harus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, hal yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan alarm untuk perubahan yang
yang akan datang. Contohnya seperti saat ibu memberitahu, ketika kartun ini selesai, saatnya untuk mandi ya. Dengan melakukan hal ini, dapat membantu menghindari kemarahan dan merupakan salah satu cara untuk mengingatkan anak bahwa jadwal mandi akan datang selanjutnya. Yang ketiga yaitu membangun keterampilan untuk mengenali situasi sulit dan meminta bantuan. Jika anak mengamuk dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan tertentu, maka orang tua dan guru dapat mengajarkan keterampilan tertentu. Dan ketika dalam pembelajaran jika anak menemukan kesulitan, lalu anak tersebut menangis dan menjerit, maka pada kondisi seperti ini, perlu diajarkan pada anak untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Dengan adanya kesadaran dan keterampilan untuk meminta bantuan kepada orang lain, hal ini dapat mencegah tantrum pada. Oke, selanjutnya yang keempat adalah memberikan tugas yang berarti. Maksudnya apa sih? Nah, salah satu penyebab anak tantrum bisa jadi karena bosan. Jadi ketika anak diberikan tugas atau kegiatan yang mereka suka, itu membuat mereka tidak bosan dan memiliki aktivitas menyenangkan sehingga dapat mencegah anak melakukan tantrum. Yang kelima adalah mengajarkan keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang tua atau orang terdekat dari anak-anak itu memberikan pemahaman apa sih yang harus dilakukan anak ketika anak merasa frustasi atau biasanya ketika anak tidak bisa melakukan suatu hal dan tidak mendapatkan apa yang dia mau. Saya ambil contoh ibu yang memberikan pemahaman agar anak bisa meminta bantuannya ketika kesusahan menggunakan sandal. Jadi ketika anak baru mulai berusaha menggunakan sandal, ibu bisa berkata, "Kakak mau coba pakai sandal sendiri ya?" Boleh kok, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, bilang aja ke ibu, nanti ibu bantuin. Dengan begitu, anak juga diberikan kebebasan oleh ibunya untuk mencoba melakukan apa yang dia mau. Tapi ketika dia tidak bisa, dia tidak sampai merasa frustasi hingga tantrum, karena dia tetap mendapatkan apa yang dia mau dengan bantuan ibu. Selanjutnya yang terakhir, yaitu memberikan pilihan dan penguatan. Jadi biarkan anak memilih apa yang dia mau. Hal tersebut akan mencegah anak melakukan tantrum karena mereka merasa terlibat dalam kegiatan yang mereka pilih. Sekian dulu psikoedukasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.